Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Apa kabar sahabat Ramadan ceria? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu tajwid. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Apakah pengertian ilmu tajwid? Pengertian tajwid menurut bahasa atau etimologi adalah memperindah sesuatu. Tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang bermakna memperindah sesuatu yang indah kemudian lebih diperindah lagi. Itu adalah makna secara bahasa atau etimologinya. Kemudian secara istilahnya, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kita masuk ke hukum bacaan nun mati dan tanwin. Di sini ada 4 macam, ada izhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni izhar. Huruf izhar ada terbagi berapa? 6. Ada 6. Yaitu yang pertama huruf ha, alif, ain, ghain, ha, dan kha. Ini adalah huruf-huruf izhar. Bagaimana cara membunyikan huruf izhar? Bunyinya, bunyi nun tetap dibaca jelas dan terang, sesuai dengan katanya izhar yang artinya jelas. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf yang 6 ini, maka hukum bacaannya disebut izhar, yang bermakna jelas, terang, tidak samar-samar. Misalnya nun mati ketemu ha, min ha, kita baca dengan jelas min ha. Tidak dibaca dengan samar, min ha, min a, min a, min ra. Itu dibaca jelas atau terang. Jadi membacanya kalau min berarti min ha, min a, min a, min gha misalnya. Begitu juga dengan tanwin. Tanwin adalah baris 2, baik itu fathatain, an, kasratain, in, ataupun dhammatain, un. An, in, un, dan nun mati apabila bertemu salah satu huruf yang 6 ini, maka wajib dibaca jelas. Yang kedua, ada idgham bi ghunnah. Yang pertama tadi ada izhar, kemudian ada idgham, ada iqlab,
dan ada ikhfa. Nah, idgham di sini terbagi dua, ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah. Yang pertama bi gunnah. Bi gunnah ada berapa huruf? 4. Ada 4, yaitu mim, waw, nun, ya. Bunyi nunnya masuk dengan dengung mengikuti bunyi huruf yang ditemui berikutnya. Maksudnya adalah dimasukkan nun mati atau tanwin dimasukkan kepada huruf yang berikutnya dengan dengung. Nah, ini adalah catatan kita dengan dengung. Misalnya nun mati atau tanwin bertemu huruf mim, bertemu huruf waw, bertemu huruf nun atau bertemu huruf ya, yang 4 ini maka membacanya dimasukkan dengan dengung atau dimasukkan dengan panjang sesuai dengan hurufnya. Mimma, miwa, minna, miya, dimasukkan dengan dengung panjang. Kemudian ada juga yang masuk tanpa dengung, disebut idgham bila gunnah, masuk dengan tanpa dengung. Ini hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dengan huruf ra. Bunyi nunnya masuk dengan tak dengung mengikuti huruf yang ditemui berikutnya. Masuk namun tidak berdengung. Misalnya nun mati minla, mirra, tanpa dengung. Apabila dibaca dengung, benar apa salah? Salah. Contohnya dibaca dengung milla, nah, masuk dengan dengung. Itu benar apa salah? Salah. Mirra, benar apa salah? Yang benar adalah milla, mirra, tanpa dengung. Disebut idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Kemudian yang keempat ada iqlab. Iqlab ini adalah mengganti bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim, merubah bunyi nun mati menjadi mim apabila ia bertemu dengan ba. Nah, misalnya kalimat min ba'dihim, maka tidak dibaca lagi min ba'dihim, tetapi bunyi nun berubah menjadi mim. Maka yang benar kalimat min ba'dihim harus dibaca menjadi mim ba'dihim. Nah, menjadi nun matinya menjadi huruf mim. Disebut iqlab. Iqlab artinya menukarkan bunyi nun atau tanwin menjadi bunyi mim apabila ia bertemu dengan huruf ba. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa bunyi nun dibaca dengan samar-samar seakan-akan menyatu dengan huruf yang ditemui berikutnya. Ada hurufnya ada 15. Ini. Ada ta, tha, jim, dal, la, za, sin, shin, sad, dha, ta, la, fa, qa, ka. Apabila nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf yang 15 ini, maka membacanya harus samar-samar. Tidak jelas. Minta, minta, minja, minda, minza, minsa, dan seterusnya. Dibaca samar-samar. Itu disebut hukumnya adalah ikhfa. Kemudian lanjut. Nah, ini ada skemanya. Silahkan kalian lihat. Yang pertama ada izhar. Bacaan terang dan tanpa dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqiyah atau tenggorokan. Ada hurufnya, ada hamzah, ada ha, kha, ain, dan ghain. Kemudian setelah izhar ada ikhfa, ya. Bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf berikut. Ada ta, tha, jim, dan seterusnya. Ada 5. Dibaca dengan samar. Kemudian ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama. Hurufnya ba, apabila mim mati bertemu huruf ba. Berbeda dengan nun mati atau tanwin apabila bertemu huruf ba, itu disebut iqlab. Hati-hati ketukar, ya. Nah, ini hurufnya sama ba. Ini ba, ini ba.
Tetapi bedanya kalau iqlab ini nun sukun atau tanwin bertemu huruf Ba. maka bunyi nun sukun tanwinnya menjadi bunyi. Mem. Nah, kalau yang ini memang mim, memang huruf mimnya yang bertemu huruf ba, maka dia masuk dengan ikhfa. Nah, masuk dengan samar-samar. Kemudian ada lagi idgham, di sini ada ma'al gunnah dan bila gunnah. Ma'al gunnah tadi hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Bacaan dengan dengung, huruf nun mati dihilangkan, langsung masuk kepada huruf yang 4 ini, tapi dengan dengung. Kemudian ada bila gunnah, hurufnya ada 2, lam dan ra. Bacaan dengan tanpa dengung dan huruf nun mati dihilangkan, langsung masuk kepada 2 huruf berikutnya. Tapi ingat tanpa dengung. Itu disebut Idgham bil gunnah. bila gunnah. Tetapi kalau berdengung disebut Idgham bi gunnah. bi gunnah atau ma'al gunnah. Hurufnya ada 4 ini hurufnya. Kemudian ada iqlab tadi nun mati atau tanwin bertemu huruf ba. Ada idgham mutamatsilain. Atau biasanya kita sebut idgham mimi. Kalau biasanya kita di kampung menyebutnya idgham mimi. Boleh disebut idgham mutamatsilain, yakni bacaan dirapatkan bibir dan dengung dibaca mengikut hukum idgham apabila mim mati bertemu dengan mim hidup bersabdu. Maka idgham mimi atau idgham mutamatsilain ini hanya satu, yaitu mim bertemu mim mati bertemu huruf mim. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah izhar syafawi. Bacaan dengan tanpa dengung apabila mim mati bertemu dengan 26 huruf selain dari mim dan ba. Ada perbedaan, ada izhar syafawi dengan ikhfa syafawi. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak kalian? Ada yang tahu perbedaannya? Ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Kalau izhar syafawi jelasnya adalah karena huruf mim mati bertemu huruf 26 selain huruf mim dan ba. Nah, kalau yang ikhfa syafawi ini adalah nun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma satu, yakni huruf ba. Kalau yang ini hurufnya ada 26 selain mim dan ba. Alhamdulillah anak-anak yang berada di studio dan di rumah semoga sudah memahami apa yang tadi kami sampaikan. Baik, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan belajar risalah amaliyah tetap di Ramadan Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sahabat Ramadan Ceria, kembali lagi bersama Ulun. Setelah tadi kita belajar baca tulis Al-Quran, selanjutnya kita belajar risalah amaliyah. Bagaimana kira-kira, masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja kita belajar tentang air, yang mana pada pertemuan yang telah lewat kita belajar tentang air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemarin yang pertama itu adalah airnya suci, air yang suci yang tidak dapat menyucikan. Itu kemarin itu adalah yang pertama, air yang bercampur dengan benda yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu di masalah baunya, rasanya, atau warnanya. Nah, kemudian pada yang kedua, air itu bisa juga dikatakan air suci tapi tidak bisa lagi fungsinya untuk menyucikan. Yang kedua itu adalah air yang sedikit. Airnya sedikit. Nah, air sedikit, air itu ada dua juga. Ada disebut orang dengan air yang atau ma'un qalilun atau ma'un katsirun. Ada air yang sedikit. Ulama mengatakan bahwasanya air yang sedikit ialah tidak sampai 2 kulah. 2 kulah sama dengan
216 liter. Ada juga yang mengatakan 270 liter. Nah, apabila air tersebut tidak mencapai jumlah takarannya, itu adalah 216 liter, maka air itu dinamakan sebagai golongan air yang sedikit. Tapi apabila air itu mencapai 216 liter atau lebih, maka itu disebut orang dengan ma'un katsirun atau air yang banyak. Nah, tadi jadi yang kedua itu adalah air yang sedikit. Yaitu ta'rifnya lah tidak sampai 2 kulah. Nah, kemudian 2 kulah sama dengan 216 liter. Nah, itu air tersebut sudah dipakai. Sudah dipakai untuk taharah dengan air. Bekas kenanya itu nah. Misalnya kan airnya nih berjumlah berapa tadi? 216 liter kurang daripada 216 liter sudah terpakai. Atau bisa juga kepercikan kita berwudu. Kalau misalnya airnya kurang daripada 216 liter, kepercikan bekas kita berwudu atau kepercikan bekas kita mandi wajib. Nah, maka air itu berubah jumlahnya menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini. Nah, kemudian ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga lagi bisa dikatakan air itu namanya adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga itu adalah air yang timbul dari kayuan atau buah-buahan. Misalnya air kelapa. Nih, air kelapa. Jadi air kelapa itu airnya suci. Tapi air kelapa itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa air kelapa dipakai untuk membersihkan najis. Tidak bisa air kelapa dipakai untuk berwudu. Tapi status airnya tetap suci. Tapi dia tidak bisa mensucikan bagi benda-benda yang lainnya. Pahamlah? Nah, jadi air kelapa atau air apa saja. Misalnya air yang ketika di dalam bambu kan kita belah bambunya ada air biasanya. Nah, itu pun termasuk air yang dari kayu-kayuan. Nah, maka air itu tidak bisa untuk kita bersuci. Nah, jadi kesimpulannya air yang suci tapi tidak bisa mensucikan itu terbagi kepada berapa? Tiga. Yang pertama kemarin air yang suci tapi bercampur dengan benda yang suci sehingga timbul perubahan pada baunya, warnanya, rasanya. Yang kedua air yang mencapai daripada 2 kulah yang belum tidak mencapai 2 kulah, kurang daripada 216 liter tapi bekas kena atau bekas kepercikan kita berwudu atau mandi wajib. Nah, maka air tersebut menjadi jumlahnya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian selanjutnya adalah air yang ketiga, air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan, misalnya air kelapa kemarin. Nah, jadi dengan itu mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi tidak boleh, kesimpulannya kita harus memilih air.
Ustadz mau bertanya dulu kepada kalian. Misalnya nih, ada suatu ember besar, apa itu namanya, bisa artis mandi itu apa tuh? Baskom besar lah. Itu kalian masukkan sabun. Masukkan sabun. Lalu kalian mandi wajib di situ. Sahkah ada mandi wajibnya? Hah? Terus bagaimana caranya supaya mandi kalian yang di air yang sabun tadi bisa sah untuk mandi wajib? Bagaimana caranya? Ya, kita keluar dari tempat tadi, kemudian kita cari air yang suci lagi mensucikan. Yalah, paham? Nah itu, jadi kita harus misalnya kita pakai air sabun. Makanya kalau orang memandikan orang mati itu biasanya setelah disabuni, kemudian terakhirnya dibilas dengan sabun. Nah terakhirnya itu kalau berniatnya itu dengan memakai air yang suci lagi mensucikan. Nah, jadi supaya mandi seseorang itu menjadi sah. Bukan berwudunya dengan memakai air sabun, bukan mandinya dengan memakai air sabun, tapi setelah itu, setelah kita bersihkan tadi. Paham kira-kira lah? Jadi alhamdulillah anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah sudah bisa memahaminya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cerita daripada para nabi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sahabat Ramadan ceria, kembali lagi bersama Ulun. Setelah kita belajar risalah amaliyah, selanjutnya kita akan belajar tentang cerita daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana kira-kira, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Para anak-anakku yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, di dalam riwayat bahwasanya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau Allah taala menghendaki bahwasanya untuk meniupkan roh kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Karena tadi Nabiullah Adam alaihissalam masih berupa patung, tidak ada bernyawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya Nabi Adam itu memiliki roh atau bernyawa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Israil alaihi salam untuk datang menemui roh yang pada saat itu roh tinggal di syurga. Tinggal di syurga roh tersebut, sehingga yang mengambilnya adalah malaikat Israil. Dan roh pun tidak mau masuk, tidak berkenan untuk dibawa, untuk dimasukkan ke dalam jasadnya Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi yang namanya malaikat Israil luar biasa orangnya keras, sehingga diambil paksa oleh malaikat Israil, ditarik oleh malaikat Israil. Nah, maka malaikat Israil lah yang membawa roh tersebut. Setelah roh tersebut dibawa oleh malaikat Israil, nah kemudian diriwayatkan bahwasanya roh itu tetap sudah datang menghampiri Nabiullah Adam alaihissalam, tetap enggan, tetap tidak mau masuk ke dalam jasadnya Nabiullah
Adam alaihissalam. Nah, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggan kada mau berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku akan masuk ke dalam tempat yang gelap?" Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha mulia menyuruh kepada roh untuk masuk ke dalam jasadnya Nabiullah Adam alaihissalam sampai 3 kali. Sampai 3 kali menyuruh supaya roh tadi mau masuk. Nah, tetapi dengan sangat terpaksa. Dengan sangat terpaksa karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka roh pun mau masuk. Mau masuk ke dalam jasadnya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan disitulah kenapa malaikat Israel diberikan kemuliaan untuk mencabut roh. Karena ada 2 riwayat. Yang pertama karena malaikat Israel itu kemarin mengambil paksa juga saripati bumi. Yang kedua bahwasanya malaikat Israel juga berani mengambil paksa roh yang tadinya tinggal di sorga untuk datang ke hadapannya Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Seandainya engkau masuk wahai roh dengan penuh sukacita." Artinya dengan senang nih, seandainya nih. Nah, tentu engkau akan keluar dengan suka hati juga. Jadi dengan sesuka hati. Jadi seandainya roh itu masuk dengan sukacita, dengan tenang, dengan senang, maka dia keluarnya dengan senang. Makanya kita ini semuanya pasti ingin selalu hidup. Yalah, ingin selalu roh kita ini ada pada jasad kita. Takut kita dengan kematian. Karena roh masuknya itu dengan terpaksa. Sehingga keluarnya juga roh itu susah. Nah, kemudian, maka dengan itu dengan terpaksa setelah roh tadi masuk ke dalam otaknya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi masuknya itu dari ubun-ubun atau disebut orang dengan yaput. Masuk roh tadi ke ubun-ubunnya Nabiullah Adam alaihissalam, maka di sana roh tadi berputar di dalam otaknya Nabiullah Adam alaihissalam selama 100 tahun. Berapa tahun? 100 tahun berputar di kepalanya Nabiullah Adam. Kemudian roh tadi turun ke kedua mata. Akibatnya Nabiullah Adam alaihissalam mampu untuk melihat para malaikat. Jadi melihat Nabiullah Adam kepada para malaikat. Karena para malaikat menyaksikan. Kemudian setelah itu, setelah masuk ke dalam kepada bisa melihat, kemudian Nabi Adam bisa melihat para malaikat. Kemudian masuk lagi ke mata, ke telinga. Dengan itu ketika roh tadi masuk ke dalam telinganya Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga Nabiullah Adam alaihissalam mendengar tasbihnya, gemuruh tasbihnya para malaikat. Lalu roh itu turun ke lubang hidungnya Nabiullah Adam alaihissalam, dan akibatnya Nabiullah Adam alaihissalam bisa menghirup udara. Lalu dia bernapas. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam bernapas, maka pada ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam langsung bersin. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam bersin, maka pada ketika itu, jadi tadi
ketika bersin, nah berikutnya roh itu masuk ke bibir dan lisannya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan kepada Nabiullah Adam alaihissalam Allah Ta'ala memberikan ilham. Ketika bersinnya Nabiullah Adam alaihissalam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabiullah Adam alaihissalam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita bersin, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucap Alhamdulillah. Dan disahut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata yarhamuka rabbuka ya Adam. Nah, semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Nabiullah Adam alaihissalam. Nah ini, jadi ini kata Allah Ta'ala untukmu dan untuk keturunanmu nanti ketika kamu bersin, maka engkau disunahkan untuk mengucap Alhamdulillah dan yarhamukallah. Nah jadi Alhamdulillah. Nah jadi mungkin para adik-adik atau anak-anakku yang ada di studio dan daripada yang ada di rumah juga, nah alhamdulillah kita bisa memahami atau mudah-mudahan kita bisa mengutip, bisa memahami daripada kisah daripada ceritanya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah indahnya jikalau kita tutup dengan membaca doa senandung Al-Qur'an. Coba semuanya tangannya menengadah dan kemudian sama-sama Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pemirsa Ramadan ceria di studio ataupun di rumah, tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.